Cerita yang mau gue ceritain hari ini terjadi sama abang gue sendiri. Jadi beberapa tahun yang lalu abang gue jadi korban ilmu hitam. Oke. Sampai-sampai gue dan keluarga gue juga kena imbasnya. Jadi ceritanya, abang gue ini beberapa tahun yang lalu kenal sama cewek. Pacaran lah mereka. Nah, pertama-tama gak ada yang salah tuh dengan hubungan mereka. Sampai abang gue ngajak ceweknya ini ke rumah gue aja disambut baik gitu loh sama keluarga gue, sama orang tua gue. Ya. Nah, beberapa bulan kemudian setelah mereka pacaran, keluarga gue tuh ngelihat kayak abang gue tuh ngelakuin hal yang berlebihan gitu loh buat ceweknya. Kayak gimana tuh? Nyokap gue tuh pernah mergokin abang gue beliin HP buat si cewek ini. Nggak cuman HP aja, ternyata abang gue tuh pernah beliin dia emas, kalung, dan pokoknya barang-barang mahal lainnya lah. Nah, ada suatu hari tuh ternyata abang gue tuh suka ngeluh ke bokap gue kalau misalnya dia itu kayak kekurangan uang lah, gajinya dia nggak bisa nutupin kehidupan sehari-hari dia lah. Sampai pada akhirnya abang gue minjem uang lah ke bokap gue, kira-kira 50 juta. Oke. Waktu itu dia bilang soalnya karena dia nggak ada duit, dia tuh jadi kayak pengen nyoba bisnis gitulah sama temennya, biar kayak muterin roda keuangannya dia lah gitu. Ya dipinjemin lah sama bokap gue kan, karena kan niatnya emang buat bisnis sama temennya. Iya. Nah, ternyata nyokap gue tuh ngelihat kalau misalnya tuh uang ini tuh nggak ada hasilnya buat si bisnis ini tuh apa gitu loh. Bisnisnya nggak kelihatan gitu. Bisnisnya nggak kelihatan Syaf. Nah, tiba-tiba nyokap gue tuh ngelihat ke buku rekeningnya abang gue, 50 juta itu nggak cuman buat kehidupan sehari-harinya dia doang, tapi ternyata 50 juta itu ternyata habis buat nge-DP-in mobil pacarnya. Demi ceweknya doang. Demi ceweknya doang. Ya marah lah keluarga gue kan. Iya. Diingetin lah abang gue sama keluarga gue. Waktu itu tuh kami makan malam bareng di rumah. Nah, sengaja juga buat nyokap gue ceritain gimana perasaannya keluarga gue tuh ngelihat ternyata abang gue tuh ngebohongin mereka gitu loh. Abang gue diingetin bukannya malah sadar, tapi dia malah marah banget malam itu. Ke orang tua lu? Ke orang tua gue. Abang gue ngebentak-bentak nyokap gue. Abang gue sampai mau berantem sama bokap gue karena dia nggak terima kalau misalnya tuh dia dikasih tahu gitu loh. Oke. Sampai ternyata malam itu abang gue ngeberaniin diri buat keluar dari rumah. Kabur dari rumah. Nah, karena kejadian itu nyokap gue tuh jadi rada bingung gitu loh. Sebenarnya tuh abang gue nggak pernah kayak gini kalau pacaran. Oke. Sampai tiba-tiba kenal sama nih cewek, dan cewek ini bisa merubah sifat dan behavior abang gue ke keluarga gue. Nyokap gue tuh jadi ada firasat buruk lah tentang si cewek ini. Nyokap gue tuh kepikiran apa abang gue itu diguna-guna ya gitu. Nah, jadi temennya nyokap gue ini emang punya six sense gitulah. Orang pintar berarti. Ya, orang pintar lah. Nah, nyokap gue nanya ke temennya ini, sebenarnya anak gue ini kenapa sih kok dia bisa berani banget ngeluarin duit sebanyak ini buat ceweknya, dan dia itu bisa berani banget ngebohongin orang tuanya. Pas diterawang dalam tanda kutip sama temennya ini, ternyata bener abang gue itu dipelet sama cewek ini. Temennya nyokap gue bilang kalau misalnya emang dari awal cewek ini tuh emang mau ngincer hartanya keluarga gue gitu loh. Oke. Dan yang lebih parahnya lagi, bukan cuman ceweknya doang Syaf, yang emang guna-gunain abang gue, tapi satu keluarga si cewek ini, sumpah, bersekongkol emang cuma buat mau ngambil hartanya abang gue, harta keluarga gue. Berarti udah diincar lama dong. Berarti dari awal.
sampai keluarga si cewek ini ikut turun tangan buat ngasih ilmu hitam, Chef. Wow. Nggak cuma ceweknya doang dong berarti. Keluarganya juga. Keluarganya juga. Nah, setelah keluarga gue sadar kalau misalnya abang gue ini kena ilmu hitam karena si cewek ini, nyokap gue tuh bener-bener minta tolong ke temennya buat kayak ngelawan ilmu hitamnya si cewek inilah gitu. Tapi karena temennya nyokap gue itu udah menangkal ilmu hitam ke keluarga gue, tiba-tiba keluarga gue tuh jadi makin kena dampaknya gitu loh, Chef. Maksudnya kena dampaknya? Yang tadinya abang gue doang yang kena guna-guna, belum ada bener-bener hal-hal mistis atau hal-hal aneh yang terjadi di keluarga gue dan rumah gue. Tapi setelah temennya nyokap gue itu menangkal ilmu hitam itu, Iya. hal-hal mistis itu kejadian ke gue, ke orang tua gue, dan ke rumah gue. Oke, ngerti. Jadi pernah suatu malam nyokap gue itu lagi sendirian di atas pas lagi maghrib, buat sholat maghrib lah nyokap gue. Setelah sholat maghrib, tiba-tiba nyokap gue itu pas lagi berberes mukenahnya, dia ngeliat di bawah kolong kasurnya nyokap gue itu kayak ada buntelan putih, apaan tuh gitu. Oke. Diambillah sama nyokap gue nih buntelan gitu. Ternyata buntelannya itu adalah kain kafan. Pas nyokap gue buka, dalamnya itu kayak ada tulisan-tulisan Arab yang udah kertasnya kebakar. Oke, serem. Dan gak cuma ada kertas itu juga, ternyata di dalam bungkusan kain kafan itu kayak ada tulang-tulang kecil gitu loh, Chef. Berarti kertas tulisan sama tulang-tulang gitu? Iya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, bokap gue abis pulang kerja malam-malam, dia ngeliat di taman belakang gue kayak ada cewek lagi berdiri. Oke. Nah, bokap gue mikir itu mungkin nyokap gue kali ya, gitu. Pas dipanggil sama bokap gue gak nyaut. Pas dideketin sama bokap gue, si cewek ini noleh ke belakang ke arah bokap gue. Dan ternyata cewek yang noleh itu bukan nyokap gue, tapi ceweknya abang gue dengan mukanya yang hancur banget. Sumpah gue gak bohong. Itu kejadian kedua. Dan pernah juga, itu kan bokap gue dan nyokap gue yang mengalami ya. Lu sendiri pernah gak? Nah ini yang ketiga, tapi bukan gue sendiri, Chef. Jadi pas gue lagi makan malam berempat sama keluarga gue, gak termasuk abang gue ya, tiba-tiba tuh ada suara jedak-jeduk gitu loh di luar pagar rumah gue. Kayak ada sesuatu hal yang dilempar. Oh ya. Pas gue sama bokap gue ngecek keluar, ternyata itu kelelawar, Chef. Kelelawar? Gimana? Maksudnya gimana? Jadi suara yang ngedobrak-nobrak gitu. pagar gua itu suara kelelawar yang nabrakin diri dia ke pagar. Terbang sambil nabrak Terbang pagar sambil gitu. nabrak, terus dia mati. Itu sekitar 5-6 kelelawar lah. Dan ada juga kejadiannya kayak sering banget malam-malam di taman belakang gua itu ada ular. Terus juga tiba-tiba gue pernah sering denger malam-malam tuh ada kayak suara cewek nangis di taman belakang yang bokap gue ngeliat ada si cewek ini. Terus ada juga malam-malam juga ada belatung banyak banget di dalam kamar mandi gue. Dan kejadian itu tuh berlangsung hampir 6-7 bulan lah. Lama banget. Nyokap gue nanyalah ke temennya, kenapa tiba-tiba ada kejadian aneh menimpa nyokap gue dan keluarga gue gitu loh. Dan ternyata benar, Chef. Hal-hal aneh itu terjadi karena keluarga ceweknya abang gue itu gak terima kalau misalnya guna-gunanya itu mau dilunturin sama teman nyokap gue. Oke. Dan setelah 6-7 bulan teman nyokap gue itu fight untuk ngelawan ilmu hitam ini, akhirnya teman nyokap gue bilang, ini susah banget dihilangin gitu. Pas nyokap gue tanya, kenapa susah banget dihilangin? Ternyata kata teman nyokap gue, celana dalam abang gue itu udah ditanam
di taman belakang rumah si cewek ini Ih, sambil dibaca-bacain. Anjir. sumpah. Demi apa? Iya. Itu gue pertama Astaga. percaya nggak percaya Syafbi. Nah, setelah 1 tahun kemudian, kayak nggak ada angin nggak ada hujan gitu ya, abang gue balik ke rumah. Tiba-tiba. Abang gue balik ke rumah. Abang gue minta maaf, bener-bener bersimpu banget tuh di kaki nyokap bokap gue. Ditanya lah sama nyokap gue, sebenarnya apa yang kejadian sih selama 1 tahun ini? Kenapa abang pergi dari rumah dan bener-bener nggak ngasih kabar sama sekali? Oke. Dan abang gue jawab dengan jelas, selama 1 tahun itu dia di rumah ceweknya bersama keluarganya. Dan abang gue lupa selama 1 tahun itu dia di rumah ceweknya bareng keluarga tuh ngapain aja, bang, gue lupa. Selama setahun beneran definisi lupa banget. Lupa banget. Tapi dia ingat dia setahun tuh ada di rumah itu. Ceweknya parah banget. Tapi- Cuman demi harta. Cuman demi harta. Anjir. Jadi pas abang gue pulang itu, abang gue tuh udah kayak nggak bawa apa-apa gitu loh. Dia dompetnya, uangnya habis. Dan pas dia kabur dari rumah itu, dia bawa motor. Motor Oke. kesayangannya dia lah. Dia balik ke rumah nggak sama motornya. Oh. Nah dari situlah keluarga gue berasumsi kalau misalnya abang gue dipulangin dari rumah si ceweknya ini, ya semata-mata karena abang gue udah nggak bisa diperas lagi duitnya.